yang diangkat tentang isunya, yaitu tentang batu bara. Oke, mungkin di sini ada beberapa 5 pertanyaan yang akan kami jawab satu persatu. Sebelumnya izin kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rafika Desviana dengan NIM 64. Perkenalkan, nama saya Lutfi Apriyadi dengan NIM 859. Nama saya Raffiul Ghafari dengan NIM 2233047. Nama saya Gunawan dengan NIM 51. Nama saya Ardiansyah dengan NIM 2283230048. Oke teman-teman, jadi ketahui bahwa film ini itu menceritakan tentang sisi gelap dari ketergantungan energi kita terhadap batu bara. Nah, untuk membuka diskusi ini, mari kita masuk ke pertanyaan pertama. Di sini diketahui bagaimana film Sesi Killer ini menggambarkan dampak negatif industri batu bara di Indonesia. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa menjawab? Oke, mungkin dari hal-hal yang memang dasar banget ya, dari film dari Sesi Killer itu tuh kayak tentang dampak lingkungannya pasti sudah pasti terjadi, baik itu secara pencemaran air, longsor, itu tuh sangat berdampak sekali ya. Terus juga bagi masyarakat itu tuh kayak, oke jadi itu buat lingkungan itu sangat berdampak juga negatif, apalagi buat masyarakat. Dia kayak tempat tinggal juga kayak ini juga mata pencaharian juga, tempat tinggal juga kayak banyak yang digusur juga, pokoknya banyak lah yang negatifnya bagi masyarakat. Mungkin itu sih dari yang saya ambil tentang dampaknya di Indonesia. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan lain yang dimana mengapa sih ketergantungan di Indonesia saat ini terhadap batu bara itu masih sangat tinggi? Kira-kira kenapa sih ya masalah dan solusinya? Oke, izin menjawab ya. Kenapa sih ketergantungan di Indonesia tentang batu bara itu masih tinggi? Bisa dibilang bahwasanya batu bara itu bisa dianggap sebagai sumber energi termurah dan juga paling mudah untuk diakses nih. Kenapa sih? Karena banyak di Indonesia ataupun PLTU yang memanfaatkan batu bara ini tuh menjadi energi listrik, dan juga adanya kepentingan ekonomi dan juga investasi besar dari para pengusaha tambang yang dimana membuat transisi menuju energi bersih menjadi lambat. Seperti itu sih tanggapannya Mbak Bika. Oke, selanjutnya di sini kita harus tahu bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini. Yang dimana pemerintah ini sebenarnya sudah mulai mendorong program program ini terjadi, yaitu beralihnya batu bara ke energi yang terbarukan seperti tenaga surya, air maupun angin. Namun pelaksanaannya ini masih terbatas. Karena apa? Karena infrastruktur belum siap dan masih ada ketergantungan terhadap pendapatan dari sektor batu bara itu sendiri. Nah, selain itu, pemerintah juga sudah mulai memperkuat izin tambangnya dan mewajibkan reklamasi pasca tambang meskipun pelaksanaannya ini belum merata secara keseluruhan. Kayak gitu teman-teman. Dan setelah tahu upaya pemerintahnya nih, mungkin ada gak sih strategi konkret agar pemanfaatan batu bara ini terhadap keberlanjutan keadilan sosial yang ada di Indonesia ini kira-kira apa aja ya? Nah, di sini ada strateginya, yaitu dengan menerapkan prinsip grand mining, yaitu kegiatan pertambangan yang meminimalkan kerusakan lingkungan dan memastikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu, perlu ada pengawasan ketat terhadap izin tambang, penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, serta percepatan transisi menuju energi terbarukan. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pemulihan lingkungan. Oke teman-teman, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu apa aja kira-kira dampak sosial yang dirasakan masyarakat terhadap yang tinggal di sekitar tambang batu bara ini? Oke, saya akan menjawab. Jadi dampak masyarakat sekitar tambang ini sering mengalami kehilangan lahan, rusaknya sumber air, serta meningkatkannya penyakit pernapasan akibat debu batu bara. Banyaknya juga konflik sosial muncul karena lahan pertanian dan pemukiman mereka diambil alih untuk tambang. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan dan kemiskinan baru di wilayah tambang. Wah, banyak banget ya tentang kita ambil kesimpulan mulai dari strategi, upaya, bahkan dampaknya sendiri. Mungkin adapun kesimpulannya, kita bisa simpulkan bahwa ketergantungan Indonesia pada batu bara maupun batu bara itu sendiri memang memberikan dampak ekonomi, tetapi membawa juga risiko yang sangat besar bagi lingkungan maupun masyarakatnya. Adapun kunci utamanya di sini adalah menemukan keseimbangan antara kebutuhan energi, kelestarian lingkungan, serta keadilan sosial bagi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Ayo, mari kita dorong kesadaran bersama untuk menuju masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mungkin itu aja presentasi dari kami dan hasil kesimpulan dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.